Jangan turunkan harga diri teman-teman santri putri hanya demi untuk banyak komentar dari para buaya. Jangan ya, jangan mengharap videomu FYP tapi harga dirimu turun tidak terhingga. Jangan diobral, jangan diobral. Santri putri itu mahal. Maka untuk memunculkan citra mahal, bikin kontennya konten-konten yang harus berkualitas. Jangan cuma sekedar mengikuti apa yang sedang tren. Maka tadi, apa yang sedang tren itu nggak harus untuk semua kita ikuti. Tetap sebagai santri kita harus cerdas, pilih mana yang bisa kita ikuti, mana yang tidak bisa. Apalagi nyuwun sewu, santri putri itu kan kaitannya dengan keseharian di pesantren. Itu nanti kalau video-videonya kira-kira menampakkan hal-hal yang kiranya kalau dilihat dunia luar ini kurang baik, maka lebih baik tidak ditampilkan begitu. Ketika putri Nabi Yakub datang menjemput Nabi Musa alaihi salam, beliau digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya, berjalan dalam keadaan malu. Sebenarnya ini sudah cukup untuk kita jadikan sebagai pedoman bahwa akhlak perempuan yang harus kita pegang sekarang di zaman sekarang adalah malu. Malu dulu. Karena kalau malu akhlak yang lain ikut. Malu dulu. Karena sekarang perempuan kan minim malunya nih. Minim malunya, akhirnya kebablasan kemana-mana. Jadi mengedepankan ini besar rasa malunya supaya nanti akhlak yang lain bisa terlihat. Karena kalau dia akhlak yang lain dia tonjolkan tapi dia tidak punya rasa malu, ya kebablasan. Pada akhirnya nanti terbawa arus media sosial yang ngeri-ngeri sedap. Itu yang perlu ditekankan. Sebagai seorang santri putri, kalian juga jangan mudah baper kalau di dalam media sosial, dan jangan mudah terbawa atau terkena buayan laki-laki buaya. Ini saya perlu mengingatkan hal ini karena teman-teman santri sekarang itu yang sibuk dipikirkan adalah jodoh saja begitu, tanpa memikirkan kualitas dirinya. Jodoh kalian akan baik datang sesuai dengan bagaimana kalian mempersiapkan diri kalian. Kalau kalian tidak mempersiapkan diri kalian, maka jodoh kalian pun juga tidak akan mempersiapkan dirinya. Jodoh cerminan diri kita. Maka persiapkan diri kalian, sibukkan dengan hal yang positif, tidak usah terkena rayuan buaya-buaya walaupun dia mengatasnamakan media. Karena ada beberapa buaya itu yang mengatasnamakan media ya. Jadi jangan sampai terbuai para perempuan. Jadi kita harus kuat dulu imannya. Ini saya juga termasuk tugas saya mengingatkan para perempuan ini. Alhamdulillah saya dulu tidak terkena buaya-buaya yang karena yang meminang adalah saudara sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi jangan sampai demikian. Ini penting sekali. Saya rasa itu juga harus ditekankan. Karena sekarang santri putri banyak sekali yang pemikirannya demikian, sampai bahkan ada yang boyong mondok juga yang difikirkan hal demikian. Ini bukan santri sekali. Santri itu belajarnya rajin, dia imannya kokoh, niatnya lurus. Kalau niatnya betul-betul mencari ilmu, maka bagaimanapun badai menghadang di samping-sampingnya, dia akan tetap terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi nasihat yang sangat baik sekali, nasihat yang sangat berharga dari Ning Sela Hasina untuk seluruh santri Indonesia. Ya, baik santri putra maupun santri
putri. Nasihat yang sangat penting untuk kita semuanya yang masih berprofesi sebagai seorang santri, ya, dimanapun berada hendaknya menjaga ifah, yaitu kehormatan, menjaga muruah, yaitu harga diri, ya, jangan sampai harga diri seorang santri ini jatuh hanya karena ingin viral, ingin FYP, ingin dikenal di media sosial. Ya, terpenting bagi seorang santri, kata Neng Selasina, adalah rasa malu. Ini yang sangat penting. Ketika wanita sudah tidak punya rasa malu, santri putri, santri putra yang mereka sudah hilang rasa malunya, maka ini akan jatuh kehormatannya, harga dirinya akan hancur. Maka dalam berinteraksi sosial, baik di dunia nyata maupun dunia maya, hendaknya para santri ini memiliki sikap, yaitu rasa malu yang sangat besar. Kalau hilang rasa malunya, maka harus berhati-hati, waspadalah. Berarti ini seorang santri sudah kehilangan kehormatannya. Ya, tentunya bagi seorang santri putri jangan sampai mudah terkena rayuan gombal dari santri putra, atau sebaliknya, santri putra yang memang sedang mendalami ilmu, ya, mendalami berbagai macam ilmu yang ada di pondok pesantren, jangan sampai mudah tergoda rayuan santri putri, ya, apalagi digoda atau diajak untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang mengandung maksiat. Ya, jadi antara santri putra dengan santri putri sama-sama wajib menjaga kehormatannya. Ya, harus benar-benar selektif dalam berinteraksi sosial. Artinya seorang santri ini jangan gampangan, jangan baperan, dan harus waspada dengan berbagai macam hal yang itu nanti akan merugikan dirinya. Ya, maka seorang santri jangan sampai melanggar peraturan yang ada di pondok pesantren. Kemudian juga sikapnya ini harus benar-benar menjaga marwah kehormatannya saat dia hidup bermasyarakat. Ya, karena ketika satu atau dua orang santri melakukan hal yang negatif, maka imbasnya atau image-nya nanti akan, dampak buruknya akan terkena seluruh pondok pesantren. Ini yang harus dijaga. Ya, jadi seorang santri ini membawa nama baik seluruh pesantren yang ada di Indonesia, bukan hanya nama baik untuk dirinya sendiri. Ya, ada dalam Al-Quran agar seorang santri ini menjauhi perbuatan zina. Ya, di Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu fahisyah. Fahisyah ini adalah perbuatan yang sangat keji. Wa sa'a sabila, seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Ada banyak hal yang menyebabkan perbuatan zina, yaitu hal-hal yang mendekati perbuatan zina. Di antaranya seorang santri melihat lawan jenisnya ini dengan syahwat, kemudian mereka ada janjian ke tempat-tempat yang itu tersembunyi atau jauh dari pesantren, kemudian mereka janji berduaan. Walaupun seorang santri, maka ini tidak diperkenankan. Jangan sampai ini dilakukan, karena bisikan setan tentu akan perlahan-lahan yang pada intinya agar mereka, para santri ini, berbuat keji, berbuat zina, ya, berbuat yang melanggar syariat Islam. Ya, nah ini kemudian mereka chattingan, kemudian mereka WA dengan syahwat misalnya, kemudian ketika dia sholawatan mengumbar aurat, cingkrak-cingkrak misalnya, kemudian dengan suara yang ini menyebabkan lawan jenisnya ini munculnya syahwat dan sebagainya. Artinya segala sikap benar-benar harus
jaga sebagai seorang santri. Kemudian seorang santri yang memang harus memiliki sikap rasa malu yang sangat besar. Ini juga dijelaskan di dalam sebuah hadis. Ya, ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Idza lam tastahi, ketika kamu sudah tidak memiliki sikap malu, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah sesukamu sendiri. Ya, kamu akan berbuat sebebas-bebasnya ketika kamu sudah tidak memiliki harga diri, sudah tidak memiliki rasa malu. Artinya ketika seseorang sudah hilang rasa malunya, maka dia tidak ada jauh bedanya dengan hewan, maka akan berbuat sesukanya tanpa batas, tanpa naungan syariat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya, terutama para santri seluruh Indonesia, santri putra, santri putri, termasuk yang sudah lulus, yang sudah menjadi alumni, ataupun yang masih berjuang di pondok pesantren, yang mudah-mudahan senantiasa menjaga marwah kehormatan, menjaga harga diri, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.